sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jujur, kalau kita mau jujur baca Quran, perintah sholat ditujukan pertama kali kepada Nabi Musa. Kapan Nabi Musa diperintahkan sholat? Tepat setelah Tuhan bertemu dengan Musa di Al-Muqaddas itu. Ayo, mau puas dengar dongeng Musa? Atau ingin menjadi Musa? Itu sebabnya Nabi Muhammad bersabda, ketika ada seorang sahabat bertanya pada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku beruntung hidup sejaman dengan engkau, karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tangan." Apa kata Nabi? "Lebih beruntung lagi umatku, hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka mesti dapat ilmuku dari para pewarisku." Carilah para pewarisnya, para nabi, para rasul. Itu namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya para nabi. Apa cirinya? Cirinya sangat mudah. Sudah terbit. Begitu kita istirahat, mengistirahatkan pikiran, tidak dominan lagi. Yang ada adalah rasa. Dia yang berkuasa pada diri kita. Nikmat rasanya. Pada saat seperti tadi, kita sedang relaksasi, kemudian mendengar itu, apa yang terasa? Yang pertama, selflessness. Enggak ada lagi keakuan. Mana dirimu? Bagian mana dari sel dalam tubuhmu yang bukan aku, kata Allah. Semuanya adalah aku. Apa yang mau kau sombongkan? Semuanya adalah diriku. Sampai Allah harus menegaskan dalam Al-Quran, Yadullah fauqa aydihim. Tanganmu juga tanganku. Saat kau memberi dan berbuat kebaikan, itu juga aku. Yang memberi aku, yang diberi aku. Bahkan pemberian pun sesungguhnya tidak ada. Yang ada adalah Dia. Dengan kesadaran yang penuh seperti itu, semakin dalam, semakin dalam. Akhirnya kita hanya bisa menyeka tetesan air mata suci yang datang dari sudut mata kita. Disitulah musik menjadi sesuatu yang sangat dalam. Yang pertama selflessness. Yang kedua aimlessness. Hidup udah gak usah pakai tujuan lagi. Besok saya apa, lusa saya apa, gak usah. Fokus saja, fokus hari ini. Waktu yang paling penting adalah saat ini. Besok belum tentu hidup. Yang menentukan besok kita jadi apa adalah apa yang kita lakukan hari ini. Penuh saja hadir saat ini. Tuhan, terima kasih atas semua karunia yang Kau berikan padaku. Tidak ada lagi penolakan, Tuhan. Semuanya aku syukuri. Apapun kondisi kita saat ini, terimalah dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Hadir saat ini sepenuhnya present moment. Present moment. Itu namanya aimlessness. Sudah tidak perlu pakai tujuan lagi. Kalau kita punya cita-cita dan target, bukan untuk dicapai, agar kita memulai saja saat ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang suci, bersih, sudah gak usah menunggu besok, sekarang saja. Kalau kita ingin jadi orang yang bahagia, gak usah nunggu besok lusa, gak usah menunggu perusahaan kita sukses. Karena kita belum tentu akan punya umur sampai mencapai kesuksesan seperti yang kita maksud. Putuskan saat ini juga, Tuhan hadir dalam diriku. Aku serahkan tubuhku ini padamu, karena sesungguhnya tubuh ini bukanlah rumahku, tapi rumahmu yang sesungguhnya. Fatohir baiti, fatohir baiti, fatohir baiti. Makanya Tuhan bilang, bersihkan rumahku nak, bersihkan rumahku, bersihkan rumahku. Jangan sekali-kali kau kotori. Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah jiwa kita sendiri. Jangan pernah dikotori. Aimlessness. Yang ketiga apa? Yang ketiga signlessness. Tidak ada atribut. Tidak perlu pakai atribut lagi. Kita yang gemar menggunakan atribut, sebetulnya kita masih belum percaya pada kemampuan kita sendiri. Tunjukkan kemampuan kita tanpa atribut. Kemampuan kita sendiri yang akan bicara. Pidatolah dengan karya kita. Tidak usah pidato dengan kata-kata kita. Signlessness, tanpa atribut. Dan yang terakhir adalah reasonless. Sudah tidak perlu ada kata-kata lagi. Ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, selflessness, aimlessness,
Signlessness, reasonless. Kalau saya terjemahkan dari 4 kata dalam bahasa Inggris itu, dalam bahasa Indonesia cuma 2 kata. Ya sudah. Ayo, yang masih menolak, katakan saja oleh kalian. Ya sudah. Mau mencari kesalahan siapa? Mau ngotak-ngotik masa lalu? Mencari-cari kesalahan orang yang terdekat dengan kita? Terus dibahas. Itu seperti api sedang disiram bensin. Semakin membesar. Makanya saya kasih tahu. Hukuman tidak akan pernah bisa membuat orang jahat menjadi baik. Karena hukuman itu seperti bensin sedang menyirami api. Orang jahat tidak butuh hukuman, dia butuh dirangkul dan kasih sayang. Anak-anak yang salah dihukum, dia akan semakin salah. Karena kemarahan dia dihukum oleh kita. Hukuman sendiri merupakan bensin yang membuat dia semakin tumbuh kemarahannya. Anak yang dalam tanda kutip kita sebut nakal, tidak perlu dihukum. Yang dibutuhkan adalah rangkulan dan kasih sayang orang tua. Jangan-jangan dia nakal mungkin karena mewarisi kenakalan kita juga. Tinggal kita sadari, kita rangkul. Dengan cara seperti itu, kemarahan akan bisa disembuhkan. Lihat lembaga pemasyarakatan. Sebentar-sebentar ada kisruh di lembaga pemasyarakatan. Sebentar-sebentar ada bakar-bakaran. Sebentar-sebentar ada berita tentang bakar-bakaran, berontak, orang yang dipenjara melawan petugas, itu berita harian sekarang di tengah-tengah kita. Lihat di sekolah, anak-anak melawan guru, karena guru terlalu suka menghukum anak-anaknya. Seakan-akan dia yang paling berhak untuk menghukum. Itulah sebabnya pendidikan guru itu perlu juga diberitahu bahwa mendidik anak-anak yang nakal tidak bisa dengan hukuman, hanya dengan cinta dan kasih sayang. Sama di kehidupan rumah tangga, semakin banyak aturan dan hukuman, semakin tidak betah anak-anak kita. Yang dibutuhkan mereka adalah perhatian dan cinta kasih. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta kasih tidak akan pernah bohong. Anak yang tumbuh dalam lingkungan cinta kasih pasti tidak akan berantem. Anak yang berantem di luar karena di dalam rumah pasti dia tidak puas. Jadi kalau ingin menghilangkan kemarahan dengan cara pukul bantal, mungkin setelah lelah hilang sementara kemarahan. Tapi kemarahan tidak hilang, hanya menjadi lelah karena habis pukul bantal. Metode seperti itu sudah tidak bagus lagi. Kemarahan akan menjadi ledakan tepat saat ruang pikiran terlalu sempit. Makanya pelajaran yang seperti ini, yang meluaskan pikiran, itu yang dibutuhkan. Biarkan saja ada bibit-bibit negatif yang tumbuh saat kita menanam bibit-bibit positif. Sirami saja yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Bertemu dengan orang-orang yang positif, pikirannya positif, komunitas yang positif, WA grupnya yang positif. Jadi kalau sudah mulai menghujat-hujat, ya lebih bagus keluar aja. Kalau belum kuat, ya. Karena apa? Nanti yang tumbuh kan rumput, bukan jagung yang ditanam. Yang tumbuh rumput, bukan tomat yang ditanam. Malah rumput terlalu banyak, karena siramannya terlalu banyak. Akhirnya yang ditanam gak tumbuh-tumbuh. Ngaji seminggu sekali, pencerahannya cuma beberapa menit. Setelah itu kemudian mendengarkan gunjingan berhari-hari, kemudian SMS-an atau bikin diskusi di grup tentang sesuatu hal berulang-ulang, mana yang akan tumbuh? Tentu saja yang buruk. Kita tidak sadar, sebetulnya kita sendiri yang telah menumbuhkan keburukan itu sendiri. Mencaci maki orang atas nama apapun tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah sampai di mana tadi Musa? Sudah sampai di Al-Muqaddasituwa. Kenapa sampai di situ? Karena mampu melepaskan kedua terompa. Sudah melepaskan kiri dan kanan. Melepaskan, kan terompa itu kiri dan kanan. Sudah menerima kiri dan kanan dengan cara yang sama. Luar biasa. Dan ketika kita belum bisa melepaskan itu,
Masih menendang ini, mencengkram ini, menendang ini, mencengkram ini, kita masih menderita. Dan kita masih jauh untuk bisa memasuki Al-Muqaddas itu. Lalu lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-13. Wa annah tartuka fastami lima yuha. Apa kata Allah? Aku telah memilih kamu. Wa annah tartuka, aku telah memilih kamu, aku telah mengundang kamu Musa. Saya tanya, apa kita tidak pengen dipilih sama dia? Tuhan yang maha segalanya. Apa tidak pengen dipilih seperti Musa? Aku telah memilih kamu Musa. Kenapa Musa dipilih? Kenapa Musa dipilih? Karena Musa pengen dipilih. Karena Musa pengen jadi terpilih. Bukan Allah milih ini tidak milih itu. Hati-hati. Kan banyak orang yang menunggu hidayah. Lagi apa? Lagi nunggu hidayah. Hidayah itu tidak akan pernah datang kalau kita tidak mencarinya. Makanya Allah bilang, aku menghendaki siapa yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Karena Nabi mengatakan, ibda binafsih. Allah ingin memulai segalanya dari dirimu sendiri. Jadi banyak yang keliru. Seakan-akan Allah itu dengan otoritasnya kemudian pilih kasih, milih ini tidak milih ini tidak milih ini. Tidak. Dan saya yakin Nabi Muhammad itu hebat bukan karena Nabi Muhammad dipilih menjadi orang hebat. Karena beliau memilih dirinya untuk menjadi hebat. Lalu dipilih menjadi orang hebat. Siapa yang memilih dirinya untuk hebat, maka Tuhan akan menghebatkan dia. Siapa yang memilih dirinya untuk yang terpilih, maka Tuhan akan memilih. Jadi kesempatan untuk bahagia sama peluangnya setiap orang. Kesempatan untuk bertatapan dengan dia sama ruangnya untuk setiap orang. Dan dia tidak kemudian ingin bertemu si A, tidak mau bertemu dengan si B. Semua kita adalah ciptaan dia dan semua kita pasti dirindukan oleh dia. Sebenarnya Tuhan itu berkata, pulanglah nak, aku rindu padamu. Cuman bagaimana mungkin aku bisa merangkul kotoranmu selama kamu tidak melepaskan semua kotoran itu? Bukankah kamu berasal dari diriku? Dulu kamu suci, berasal dari yang maha suci. Aku ingin kamu belajar menyucikan dirimu agar kamu bisa pulang kembali ke tempat yang maha suci. Dan aku telah memilih kamu. Kemudian apa? Fastami lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan padamu. Di mana Musa itu mendapatkan wahyu? Di mana? Di Al-Muqaddas itu. Di tempat di mana dia sudah melepaskan kemelekatan pada dualitas. Sudah tidak memilih lagi kiri dan kanan. Karena sudah menerima dua-duanya. Makanya aneh. Banyak orang yang sangat suka dengan kanan, tidak suka dengan kiri. Terjebak pada benar salah. Begitu dia mengatakan ini benar, kemudian itu jadi teman. Ini salah, kemudian ini jadi musuh. Ini benar disukai, tidak benar dibenci. Lalu berikutnya apa? Cuman jalannya ke sana. Begitu benar memilih suka. Suka sahabat, sahabat damai. Terus begitu tidak benar, benci, tidak suka. Begitu tidak suka, bermusuhan. Begitu bermusuhan, berikutnya apa? Perang. Sebentar damai, sebentar perang. Sebentar damai, sebentar perang. Begitu. Subhanallah. Damai adalah setiap tahap. Membaca bukunya Thich Nhat Hanh, beliau mengatakan, peace is every step. Damai di setiap langkah. Itulah hidup yang indah. Bangun tidur damai karena sudah bisa berterima kasih atas hadiah kehidupan yang diberikan Allah. Bersyukur pada Allah, bersyukur pada seluruh anggota tubuh yang selalu memberikan layanan kepada kita. Saat mengambil air, damai. Terima kasih air, hari ini kamu datang menjenguk aku. Terima kasih, bukan karena pompa air, bukan karena di rumah kita berlimpah air, tapi dia ingin menghampiri kita. Semuanya menjadi sesuatu yang damai. Makan pagi damai. Sebelum makan, berapa banyak orang yang terlibat untuk menghadirkan makananku di meja ini.
Untuk satu piring nasi pun berapa banyak orang yang terlibat untuk menghadirkannya. Siapa yang nanam padi, siapa yang kontrol tiap malam supaya air tetap mengalir. Siapa yang ngangkat pupuk, berapa ribu orang yang bekerja di pabrik pupuk. Siapa yang menggiling padi, siapa yang memasak nasi. Subhanallah. Mungkin kita akan terhenti sejenak, Tuhan begitu banyak utang budiku pada banyak orang. Untuk satu piring nasi pun aku punya utang budi yang begitu luar biasa. Aku berjanji, saat mau makan aku berjanji, tepat saat nasi ini menyatu dengan tubuhku menjadi energi, aku akan isi kehidupan sebagaimana yang Engkau mau. Aku akan balas semua utang kebaikan mereka dengan cara aku melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena aku tidak tahu aku harus berbuat kebaikan pada siapa. Karena semuanya sudah tidak ada lagi di hadapanku yang adalah satu piring nasi. Bayangkan berbicara dengan satu piring nasi, mungkin kita mendapatkan kesadaran baru. Kemudian kita bicara, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Kau anugerahkan padaku. Dan jangan rezeki ini mendekatkan aku pada api neraka. Sehatkanlah tubuhku dengan energi yang akan datang dari rezeki ini. Biarkan semua unsur materi ini menyatu dengan tubuhku, menjadi energi dalam tubuhku, agar tubuh ini menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan jiwa pulang kepadamu. Biasakan seperti itu. Tidak usah buru-buru, semuanya menjadi sesuatu yang indah, damai di setiap langkah. Sehat tubuh, sehat pikiran. Tidur gak usah panjang-panjang, sebentar juga udah cukup. Karena pikirannya sehat. Saat bangun tidur sudah segar kembali. Sampai sekarang juga saya udah 2 malam gak dapat tidur yang bagus. Hanya istirahat sebentar terkait dengan tugas pelayanan. Karena pada akhirnya yang akan menemani kita saat mati nanti bukan kekayaan kita, bukan keluarga kita, bukan tubuh kita yang menyita banyak waktu dan perhatian kita, tetapi kasih sayang, pelayanan, dan kemampuan memaafkan yang sudah melekat dengan jiwa kita. Itu teman abadi yang akan menemani kita saat sakaratul maut. Fastami lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan padamu. Subhanallah. Baru berikutnya apa wahyunya? Inilah wahyu dari Allah. Innani anallah. La ilaha illa anna fa'budni. Wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jujur, kalau kita mau jujur baca Quran, perintah sholat ditujukan pertama kali kepada Nabi Musa. Kapan Nabi Musa diperintahkan sholat? Tepat setelah Tuhan bertemu dengan Musa di Al-Muqaddasi Tua. Ayo, mau puas dengar dongeng Musa? Atau ingin menjadi Musa? Itu sebabnya Nabi Muhammad bersabda, ketika ada seorang sahabat bertanya pada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku beruntung hidup sejaman dengan engkau, karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tangan." Apa kata Nabi? "Lebih beruntung lagi umatku. Hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka mesti dapat ilmuku dari para pewarisku." Carilah para pewarisnya, para nabi, para rasul. Itu namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya para nabi. Apa cirinya? Cirinya sangat mudah. Sudah terbebas dari segala kebencian. Sudah melampaui dualitas. Karena bagaimana mungkin dia bisa mencapai Al-Muqaddasi Tua kalau masih senang pada ini, tidak senang pada itu, menghujat yang ini, menyanjung yang itu. Ciri ulama yang sesungguhnya sudah bebas dari dualitas, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Inilah perintah Quran. Innani anallah, la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat
aku. Jadi kesimpulan dari ayat ini, kita dikatakan telah menyembah Allah kalau sholatnya mengingat Allah. Jadi kalau kita sholat mengingat piring berantakan, itu yang kalian sembah. Mengingat kasur berantakan, itu yang kalian sembah. Atau mengingat rencana-rencana di pikiran. Atau bahkan Tuhan pun dicipta oleh pikiran kita sendiri. Jangan-jangan yang kita sembah bukan Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan ciptaan kita sendiri. GR-nya kita menyembah Tuhan ciptaan kita sendiri. Ketika ditanya siapa yang kamu sembah, Tuhan yang menciptakan saya. Bagaimana kalau kata Tuhan, 1 detik pun aku tidak merasa disembah oleh kamu. Sepanjang kamu sholat, pikiranmu tidak pernah menghadap padaku. Kamu menghadap pada pikiranmu sendiri. Kamu menghadap pada persepsimu sendiri. Itu sebabnya jangan heran kalau di Quran surat An-Nisa ada kata-kata, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang tukang menipu Allah. Apa tipuannya orang munafik? 1, suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya malas. 2, suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya ria. 3, suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya ingat Allahnya sedikit sekali. Yang ingat Allahnya sedikit sekali munafik. Bagaimana yang tidak ingat Allah sama sekali? Quran surat An-Nisa ayat 142. Bagi saya ayat itu sungguh sangat menyentuh. Bagi saya ayat itu sungguh sangat merevolusi ya pencarian saya. Bagaimana mungkin kita sholat itu bisa berperan mencegah perbuatan keji dan munkar sepanjang sholat tidak melibatkan jiwa kita. Malah sholat menghardik jiwa kita sendiri sepanjang sholat hanya dalam dimensi lahir kita saja. Ini baru sekelumit kisah Musa. Dan insya Allah nanti kita akan bicara kisah-kisah Musa yang lain yang sangat luar biasa. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.